حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Muka surat berapa? 60. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu taala. Qauluhu ta'ala innallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Firman Allah Ta'ala yang dinukilkan oleh Syekhul Islam dalam Aqidah Al-Wasithiyah, sesungguhnya Allah itu telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Fala yakhruju hadisun minal a'yani wal af'ali an qudratihi wa khalqih. Maka tidak ada satu kejadian pun, hadis yaitu kejadian, baik berupa benda-benda, lahirnya seorang bayi misalkan, atau tumbuhnya tanaman, atau menetasnya telur dan sebagainya, wal af'al, perbuatan, ada sesuatu yang jatuh, ada sesuatu yang tumbuh, ada sesuatu yang pecah, ada sesuatu yang terbentuk dan sebagainya. Tidak ada sesuatu pun dari perkara-perkara tadi yang keluar dari kemampuan Allah dan ciptaan Allah. Semuanya adalah di bawah takdir Allah. Kama la yakhruju an ilmihi wa masyiatih, sebagaimana itu semua tidak keluar dari pengetahuan Allah dan kehendak Allah. Jadi segalanya memang sudah dikendalikan dan diatur oleh Allah sesuai dengan hikmahnya. Inilah yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu kekuasaannya adalah sempurna, kerajaannya adalah kerajaan yang lengkap, semuanya di bawah kendali Dia. Ini baru apa? Rabb yang maha sempurna, Rabb yang sebenarnya. Tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang Qadariyah yang mengingkari takdir itu. Menunjukkan apa? Ada sebagian kejadian yang Allah tidak tahu, atau ada sebagian kejadian yang di luar rencana Allah, di luar pengaturan Allah, di luar penciptaan Allah. Tayyib, tanbih, ada perkara yang perlu diingat. Yaji'u fi kalami ba'dhin nas wa huwa ala ma yasha'u qadir. Datang di perkataan sebagian orang ketika mensifati Allah, Allah itu maha mampu terhadap perkara yang Dia inginkan. Walaisa dzalika bisawab, dan ini tidak benar. Yaitu apa? Seakan-akan membatasi Allah itu hanya mampu di dalam perkara yang Dia inginkan. Dalam perkara yang tidak Dia inginkan Allah tidak mampu. Ini tidak boleh demikian. Balis shawab ma jaa fil kitabi was sunnah. Tetapi yang benar adalah kalimat yang datang di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu terhadap segala sesuatu, yaitu mutlak dan bersifat menyeluruh segalanya. Baik perkara itu Dia inginkan ataupun perkara itu tidak Dia inginkan, Allah itu mampu. Seandainya Dia ingin itu terjadi, pasti terjadi, walaupun kenyataannya Dia tidak menginginkan itu terjadi. Li umumi qudratihi wa masyiatih, dikarenakan bersifat menyeluruhnya, yaitu umum, yaitu bersifat menyeluruh kemampuan dan kehendak Allah. Khilafan li ahlil bidah, berbeda dengan pendapat ahlul bidah minal mu'tazilati wa ghairihim, dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya. Tapi di sini Syekh tidak menjelaskan bagaimana sisi pendalilan yang mereka sebutkan di dalam hadis tentang apa itu, hadis Abi Sa'id Al-Khudri ataupun hadis yang lain yang semisal dengan itu, tentang apa firman Allah Ta'ala kepada penduduk surga yang paling rendah derajatnya, ketika Allah Ta'ala mengatakan idhab fadkhulil jannah, masuklah engkau dan pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Kemudian dengan kisah yang panjang, kemudian Allah Ta'ala mengatakan laka fiha wa asyratu amsalihha, ini semuanya adalah menjadi milikmu dan 10 kali lipatnya. Kemudian orang ini mengatakan atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin, apakah engkau mengejek saya sementara engkau adalah Rabbul Alamin? Maka Allah Ta'ala tertawa dan mengatakan la walakinni ala ma asya'u qadir, aku tidak mengejekmu, tetapi aku mampu melakukan apapun yang aku inginkan. Ini bukan berarti pembatasan, kata para ulama. Ini bukan pembatasan, tetapi Allah ingin menegaskan bahwasanya Dia menginginkan untuk menjadikan orang ini sebagai apa? Sebagai penghuni surga dengan kekuasaan yang meliputi apa?
10 kali kekuasaan raja di dunia. Allah menginginkan itu dan Allah mampu memberikan itu, bukan untuk membatasi kemampuan Allah. Baik. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan ayat yang berikutnya, wa qauluhu ta'ala innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu adalah Ar-Razzaq, yang benar-benar maha memberikan rizki, yang memiliki kekuatan, lagi Al-Matin, yaitu yang maha kokoh. Matin ini adalah sebagai badal dari Dzu, boleh juga badal dari apa? Ar-Razzaq. Bukannya dia itu sebagai apa? Sebagai naat dari quwwah. Karena kalau naat dari quwwah ini saya apa? Matinah. Makanya bacanya matinu, bukan matini. Tapi kalau kita wakaf ya al-matin, selesai. Tayyib. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu taala qauluhu ar-razzaq fa'alun min abniyatil mubalaghah. Ini adalah sighah fa'al. Wazannya adalah fa'al, termasuk dari apa? Dari bangunan-bangunan mubalaghah yang menunjukkan makna sangat. Wa maknahu artinya adalah alladzi a'tal khalaiqa arzaqaha wa saqaha ilaihim, yaitu zat yang memberikan kepada para makhluk rizki-rizki mereka, baik rizki yang bersifat batiniah ataupun yang zahiriyah, dan dia menyampaikan itu kepada mereka dari arah yang seringkali tidak terduga-duga. Warizqu warrazqu bil fathah, dengan fathah ra-nya itu al-ata, artinya adalah pemberian. Wa bil kasr lughatan al-hadzu wan nasib. Adapun untuk bahasa kita sudah semuanya adalah rizq. Rizki dengan kasrah secara bahasa artinya adalah hauz, yaitu bagian. Wan nasib, saham, yaitu bagian. Bagian kamu sekian, bagian engkau sekian, sepertiga, seperempat, seperlima, dan sebagainya. Wa syar'an, secara syariat, rizki itu apa? Huwa ma yang yaitu perkara yang bermanfaat, min halalin au haram, baik dia itu berupa perkara yang halal ataupun yang haram. Ini secara bahasa, secara umum namanya adalah rizki. Tetapi kita disuruh untuk apa? Mencari rizki yang halal-halal saja, jangan yang haram. Walaupun yang haram itu bermanfaat. Seseorang mencuri, saking banyaknya barang yang dia curi, kemudian dia jual, dia mampu haji, masih ada manfaatnya. Tetapi apa? Dia tidak akan apa? Amalannya itu seperti amalan orang-orang yang halal hartanya. Jelas ada apa? Ada efek buruknya nanti. Maka disuruh untuk mencari rizki yang halal, walaupun ada rizki yang haram. Wa yanqasimur rizqu ila qismain. Rizki terbagi menjadi dua macam. Al-awwal ar-rizqul mutlaq, rizki yang bersifat mutlak, yaitu apa? Sekedar mutlakul ata, pemberian secara mutlak. Wa huwa al-mustamir naf'uhu fid dunya wal akhirah. Oh, apa enggak? Bukan ini yang diinginkan sekarang. Itu yang nanti. Ar-rizqu al-mutlaq, yaitu rizki yang bersifat menyeluruh, yaitu yang terus-menerus manfaatnya itu ada fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa huwa rizqul qulub, yaitu rizki kepada hati, berupa apa? Al-ilmu wal iman, yaitu ilmu dan keimanan. Wa rizqul halal, dan rizki yang halal. Yang kedua, asani mutlaqur rizq, yaitu kemutlakan rizki. Wa huwa ar-rizqul am, yaitu rizki yang bersifat umum, lisairil khaliqah, kepada seluruh makhluk. Birriha, kafan, ya. Barriha wa fajiriha, bukan bir tapi bar, yaitu makhluk yang berbakti dan makhluk yang jahat. Wa bahaimiha wa ghairiha, dan binatang-binatang. Bahaim jamak dari bahimah. Dikatakan bahimah karena apa? Dia itu buham, tidak mampu bicara dengan fasih. Dikatakan bahimah. Dan yang lain-lain. Wa huwa sauqul quti likulli makhluk, yaitu diberikannya qut sih sebenarnya artinya makanan pokok, kepada seluruh makhluk. Wa hadza yakunu minal halal wal haram, dan ini berupa perkara yang halal dan berupa perkara yang haram. Berarti semuanya memang datang dari Allah. Maka tidak boleh kita katakan oh yang halal dari Allah, yang haram dari setan. Enggak boleh. Allah tidak memberikan rizki, setan tidak memberikan rizki pada kita, tapi semuanya dari Allah. Secara takdir itu semuanya adalah dari Allah, dan kita disuruh untuk mencari yang halal. Wallahu raziquh, Allah lah yang memberikan rizki kepada dia. Qala ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha.
tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini, baik dia di muka bumi ataupun yang di dalam bumi, ataupun al-muhim dia di bumi, kecuali menjadi tanggungan Allah lah rizkinya. Allah yang mewajibkan dirinya untuk menjamin mereka semua. Al-ayah. Qauluhu dzul quwwah, yang memiliki kekuatan, sahibul quwwah. Ini menunjukkan di antara nama Allah adalah dzul quwwah. Dan ini boleh minal asma al-mudhafah, nama yang mudhafah bukan yang mufrad. Dzul jalali wal ikram, itu semua adalah nama Allah. Nama itu tidak selalu berupa mufrad, maka boleh kita memberikan nama seperti yang dalam Al-Qur'an itu apa, Dzulqarnain, itu nama. Tidak harus selalu apa, tidak harus mufrad, boleh dia berupa mudhaf ilaih. Seperti orang Arab menamakan sebagian dari anak mereka anfun naqah, hidung unta. Terkadang bahkan berupa apa, berupa jumlah fi'liyah, syabaqarnaha, yaitu dua kepang rambutnya itu putih. Itu boleh. Yaitu tidak harus berupa satu kata, yang penting mu'tabar. Tayyib, sahibul quwwati tammah, yang memiliki kekuatan yang sempurna, alladzi la ya'tarihi dha'f, yang tidak tertimpa kelemahan, wa huwa bi ma'nal aziz, dan dia itu maknanya adalah al-aziz. Memang di antara makna al-aziz adalah al-qawi, walaupun al-aziz ini lebih luas karena dia mencakup 3 keadaan sebagaimana yang telah lewat, mencakup 3 makna. Intaha, selesai. Kita tidak tahu sumbernya dari mana kalimat ini, tapi ini ma'ruf. Kalimat-kalimat semacam ini dari Syekhul Islam. Tapi untuk lafaz semacam ini kita belum menemukan sumbernya dari yang mana. Wal quwwah min sifatiz dzat. Dan al-quwwah ini termasuk sifat dzatiyahnya Allah. Yaitu apa? Terus-menerus Allah memiliki sifat al-quwwah, bukannya terkait dengan kehendak. Terkadang dia kalau menghendaki dia kuat, kalau menghendaki maka dia tidak kuat. Enggak demikian. Wa huwa bi ma'nal qudrah, memiliki makna kemampuan atau kekuasaan, yaitu kuasa, kekuatan. Lam yazal subhanahu dza quwwatin wa qudrah. Terus menerus Allah yang maha suci itu memiliki kekuatan dan kemampuan, kekuasaan. Wal makna fi wasfihi, dan makna di dalam sifat Allah bil quwwah, ketika Allah Ta'ala disifati dengan kekuatan, annahu al-qadiru al-balighul iqtidar, yaitu zat yang maha mampu, yang sangat al-baligh, yaitu sangat kuat, yaitu teramat sangat iqtidarnya, yaitu kekuasaannya, ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Intaha minal fath, ini di Fathul Bari yang ke-13 muka surat 360. Qauluhu al-matin, yang maha kokoh, alladzi lahu kamalul quwwah, yang hanya milik dialah kesempurnaan kekuatan itu, kesempurnaan kekuasaan, kekuatan. Qala al-Baihaqi, makna al-matin adalah al-qawiyyu tammul qudrah. Al-qawi yaitu yang maha kuat, at-tammul qudrah. Qudrah dengan apa? Dengan dhammah. Karena dia adalah apa? Dia adalah fa'il dari at-tam. At-tam dia isim fa'il, beramal amal al-fi'il, perlu fa'il. Fa'ilnya adalah al-qudrah. Yang maha sempurna kemampuannya, kekuasaannya. La yunsabu ilaihi ajiz, tidak dinisbatkan kepada Allah kelemahan. Fi halin minal ahwal, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Ini kita dulu belum menemukan dan tadi belum periksa lagi. Seringnya Al-Baihaqi kalau membicarakan masalah ini adalah dalam kitab beliau Al-Asma' wa Sifat. Tapi insya Allah kita cari lagi nanti. Fahadhil ayah, maka ayat ini yang di dalam Ad-Dhariyat tersebut, fiha isbatu sifatir ar-razzaq. Ini harusnya apa, dirinci, bukan sifat tapi isim. Kalau ar-razzaq dia adalah isim, kalau sifatnya adalah apa? Ar-rizq. Wahia minas sifatil fi'liyah, dan dia termasuk dari sifat fi'liyah. Kalau Allah menghendaki, Allah memberikan rizki. Kalau tidak, maka dia menahan. Ini sifat fi'liyah, terkait dengan kehendak Allah. Wa fiha isbatu sifatil quwwah, dan di dalam ayat tadi ada penetapan sifat al-quwwah. Wahia minas sifatiz dzatiyah, dan dia termasuk dari sifat-sifat dzatiyah. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.